akan ada problem. Baik, kita mulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Hanifah Zahra, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara kajian mingguan rutin kita pada malam hari ini. Yang mana kajian kali ini kita akan membahas materi hukum perlindungan anak yang akan dipaparkan oleh pemateri kita, Kak Rahmadina Damanik, SH, selaku Kabiro Pembinaan dan Organisasi Pemahi DPC Tangerang. Oke, terima kasih kepada moderator Hanifah Zahra. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada malam hari ini. Di sini saya akan memaparkan atau bisa tepatnya kita diskusi bareng ya. Jadi yang ingin bertanya mungkin atau nanti silakan hidupkan raise hand-nya. Mungkin kepada host bisa menampilkan PowerPoint-nya. Maaf Kak, kita itu dulu ada sambutan dulu dari ketum. Oh, ada sambutan. Ya. Oke, silakan. Ya, kepada Ketum Abdurrahman, Desa dipersilakan Tum. Silakan Tum. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di acara kajian rutinan yang diadakan oleh Permahi DPC Tangerang. Terima kasih semuanya yang sudah membersamai kita semua dalam rangka menuntut ilmu di kajian kita yang perdana ini, yang insya Allah kita akan agendakan secara rutin seminggu sekali. Ya. Nah, dengan tema yang menarik ini, mungkin beberapa silabus juga sudah di-share di sosial media kami, di Instagram Permahi DPC Tangerang, yaitu memudahkan kita untuk membedah ya atau menganalisis isu-isu strategis. Saya kira ini permulaan yang bagus untuk memperkuat basic, yang dimana nantinya ini seperti puzzle ya, puzzle dan clue yang akan disusun dan menjadi suatu kesatuan yang melengkapi satu sama lain. Saya kira nanti pelindungan anak ini nanti ada kaitannya dengan kekerasan seksual, ada kaitannya dengan pendidikan anak, dengan KDRT juga, dengan hukum perkawinan juga, asuh anak dan sebagainya. Saya kira ini ada kaitannya. Tapi namun ini menjadi basic ya, menjadi dasar yang harus kita bersama bahwasannya pelindungan anak ini harus kita tahu gitu dari aspek regulasinya dan juga implementasinya. Ya, dan semoga nanti dengan adanya kajian ini bisa memberikan pencerahan ya. Mungkin ini juga sebagai fasilitas ya untuk kawan-kawan mahasiswa yang jurusannya di hukum pidana tapi dia belum mendapatkan mata kuliah atau pelajaran yang terkait dengan pelindungan anak. Saya kira itu aja. Tadi mohon maaf ya dengan adanya penundaan waktu karena baru kali ini ya bermasalah perpindahan host secara tiba-tiba. Tapi dengan itu tidak menghalangi adanya agenda ini. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tum atas sambutannya. Baik,
Sebelum masuk ke dalam materi kajian kita pada malam hari ini, izinkan saya untuk memberi sedikit pengantar materi terkait perlindungan anak. Perlindungan anak ini sebagaimana konsep dari perlindungan anak ditujukan untuk menjamin dan melindungi anak beserta haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Yang mana perlindungan anak ini yang lebih diutamakan adalah perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang memiliki dasar hukum tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian selanjutnya saya akan persilakan kepada Kak Rahmadina Damani untuk menyampaikan materinya pada malam hari ini. Silakan Kak Rahma. Sudah siap? Oke, terima kasih kepada Kak Hanifah Zahra yang telah memperkenalkan saya. Ya, kita di sini sharing-sharing aja ya. Boleh kepada host untuk share screen. Oke. Sudah terlihat belum di teman-teman? Sudah terlihat lah ya. Oke. Oke, hukum perlindungan anak. Sebelumnya saya perkenalan diri dulu. Saya Rahmadina Damani. Saya Kepala Biro Organisasi dan Pembinaan di DPC Permai Tangerang. Oke, next. Nah, pengertian anak. Jadi di sini saya mengartikan anak itu dengan 3. Yang pertama sosiologis, psikologis, dan yuridis. Secara sosiologis, kriteria seorang yang dikatakan anak bukan semata-mata berdasarkan pada batas usia yang dimiliki seseorang. Jadi apa anak itu sudah mandiri dan dapat dipandang di sosial masyarakat sebagai dia sosok yang sudah bisa melakukan hal seperti mencari uang atau untuk kehidupannya dimanapun dia berada, dia sudah dikatakan sebagai seorang anak. Kemudian secara psikologisnya bisa dilihat menurut Zakia Derajat, fase anak itu terbagi atas 3. Yang pertama masa kanak-kanak, masa remaja, dan masa dewasa. Dari 3 fase ini akan dikualifikasikan sebagai seorang anak apabila ia berada pada masa bayi hingga masa remaja awal antara usia 16 sampai 17 tahun. Sedangkan lewat dari masa tersebut dikategorikan sebagai dewasa dengan ditandainya adanya kestabilan. Next. Oke, next. Yang ketiga ada pengertian secara yuridis. Di sini sebenarnya secara yuridis ini di sini ada perumusan anak dalam berbagai undang-undang. Jadi di sini memang secara undang-undang itu setiap anak diartikan berbeda ya. Bisa dilihat dalam KUHP pasal 330 ayat 1 menyebutkan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Artinya apabila mereka yang udah kawin itu tidak dianggap sebagai seorang anak. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pertama, usia syarat kawin itu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Bisa dilihat ya teman-teman, atau teman-teman bisa searching di Google untuk cari undang-undang tersebut untuk memahami lebih lanjut seperti apa pengertian anak dalam undang-undang tersebut. Kemudian ada dalam KUHP pasal 45 yang mengatakan, yang berbunyi dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah. Kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak disebutkan pasal 1 angka 2, yaitu anak adalah seorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin.
Kemudian ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam pasal 1 angka 1 menyebutkan yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Yang keenam ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Pendudukan. Yang ketujuh ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Next. Oke, boleh next. Nah, ini pengertian perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Teman-teman bisa baca di PPT-nya. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup dan lainnya, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Akibat perlindungan ini, perlindungan anak ini merupakan perwujud adanya keadilan dalam suatu masyarakat dalam berbagai bidang. Akibatnya adanya hukum baik dalam bentuk tulis maupun tidak tertulis. Perlindungan ini diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak, serta kepentingan yang berhubungan dengan kesetaraan anak. Di sini perlindungan anak dibagi dua. Yang pertama yuridis dan yuridis. Yuridis apa? Yaitu bidang hukum publik dan keperdataan. Dan yuridisnya adalah bidang sosial, baik kesehatan maupun pendidikan. Next. Oke. Tindak pidana dan kenakalan anak. Sebelum masuk kita nih, jadi kenakalan anak itu diambil dari istilah juvenile delinquency. Tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam pasal 489 KUHP. Teman-teman bisa cek ya, pasal 489 KUHP itu isinya apa. Nah, ini dibandingkan. Jadi menurut para ahli, kenakalan anak ini, yang pertama itu menurut Paul Mudikno, yaitu semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan bagi anak-anak merupakan delinkuensi ini. Jadi semua tindakan dilarang oleh hukum pidana seperti mencuri, menganiaya, membunuh dan sebagainya. Kemudian semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu dapat menimbulkan keonaran dalam masyarakat. Dan semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial termasuk gelandangan, pengemis dan lain. Jadi kalau teman-teman bisa baca di PPT ini, dari 4 para ahli ini menyatakan sebenarnya kenakalan anak ini ada karena mereka mencontoh dari perbuatan orang-orang dewasa. Mereka akan mengikuti gerakan orang dewasa seperti hal tersebut. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pasal 1/2 tentang juvenile delinquency ini adalah seorang yang memiliki batas usia antara 8 tahun sampai 18 tahun yang melakukan tindak pidana dan perbuatan-perbuatan lain yang dipandang sebagai perbuatan tercela dan tidak pantas dilakukan oleh anak tersebut menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya. Next. Oke. Nah, ini menurut Alder, tingkah laku yang menjurus ke apa sih tingkah laku yang menjurus ke kenakalan remaja tersebut? Yang pertama, kebut-kebutan di jalan. Perilaku ugal-ugalan, baik itu berandal, urakan yang mengacau ketentraman lingkungan sekitarnya. Kemudian tawuran antar sekolah, antar kelompok sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa. Kemudian membolos sekolah, serintas anak yang berupa perbuatan mengancam, mengintimidasi, memeras, mencuri, mencopet, mengerampas, dan sebagainya. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan, perkosaan. Kemudian kecanduan dan ketagihan narkoba, tindakan-tindakan amoral seksual, homoseksualitas, perjudian, komersialisasi seks,
tindakan radikal, perbuatan asosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, dan tindakan kejahatan disebabkan oleh penyakit tidur, serta penyimpangan tingkah laku yang disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menurut kompensasi disebabkan adanya organ-organ yang inferior. Next. Oke. 10. Dari 16 yang menurut Alder, itu akan dikelompokkan sebagai 10 ini. Berarti ada 10 general tentang kejahatan anak itu. Yang pertama pornografi, penentangan, perkelahian, narkoba, tindak kriminal, melaikan tanggung jawab, pergaulan bebas, kemalasan, utopis, dan budaya instan. Next. Nah, bagaimana penanggulangan ini? Jadi, oke. Anak bisa menjadi korban dan pelaku. Kalau sebagai pelaku, ini adalah anak yang bermasalah dalam perilakunya dan dapat diselesaikan dengan dua hal, yaitu penal dan non-penal. Penal itu ada ius constitutum dan ius constituendum. Sedangkan non-penal adalah pendekatan secara kriminologinya. Next. Pertanyaannya, apakah ada batas usia anak dalam mempertanggungjawabkan pidana? Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang anak yang belum genap 18 tahun yang melakukan tindak pidana akan diajukan ke sidang pengadilan setelah melampaui umur 18 tahun, tetapi sebelum mencapai usia 21 tahun. Tapi bagaimana jika pelaku adalah anak di bawah batas minimum? Dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa anak yang belum genap berusia 12 tahun yang melakukan tindak pidana maka diterapkan dua cara. Pertama, diberikan kembali orang tua asuh jika anak tersebut dapat dibina. Kedua, diikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPSK atau instansi yang membina kesejahteraan sosial, baik itu daerah, pusat, dan kota, dan paling lama 6 bulan. Next. Kesimpulannya, dalam sistem peradilan anak, baik dalam penyidik, penuntutan, dan persidangan, memiliki perlindungan hukum terhadap anak. Ada beberapa prinsip yang harus diketahui dalam melakukan hukum perlindungan anak. Yang pertama, non-diskriminasi. Kedua, kepentingan yang terbaik bagi anak. Tiga, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Dan keempat, penghargaan terhadap pendapat anak. Mungkin sekian dari saya. Jika teman-teman ada yang ingin berdiskusi atau ingin bertanya, silakan ketik di kolom komentar atau silakan hidupkan unmute audionya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Kak Rahma atas materi yang telah disampaikan dengan sangat jelas. Mungkin untuk teman-teman yang ada di sini, silakan yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan pertanyaannya boleh di kolom chat atau raise hand dan langsung disampaikan aja pertanyaannya. Silakan. Ada yang bertanya. Apakah ada yang bertanya? Kita sharing aja ya. Jadi mungkin dapatnya mengeluarkan pernah pembelajarannya nggak apa-apa. Coba Kak Rahma boleh di bagaimana penanganan anak ya. Kan saya kira juga banyak nih
dari kawan-kawan masyarakat umum atau yang background-nya bukan hukum, mungkin bisa dijelaskan penal, non-penal, ius constitutum, constituendum, dan kaitannya dengan perlindungan anak ini seperti apa. Itu aja itu, Pak. Terima kasih. Oh ya, oke. Penal dan non penal. Nih, ini adalah anak yang bermasalah. Berarti penal itu adalah sorry ya. Itu dari jalur persidangan. Kalau penal itu apa ya? Dibilang lebih ke tepatnya itu jadi luar dari persidangan. Nah, kemudian itu kan ada ius constitutum dan ius constituendum. Nah, ius constitutum rancangan undang-undang yang sebenarnya hukum yang berlaku buat masa yang akan tiba. Jadi itu rancangan undang-undang seperti itu contohnya. Kemudian ius constitutum adalah hukum yang ada pada saat ini. Jadi hukum perlindungan anak kan udah ada hukumnya. Nah, itu berdasarkan dari hukum tersebut. Kemudian sedangkan non penal itu pendekatan kriminologiknya itu pendekatan secara kriminal anaknya di luar dari pengadilan tersebut. Sampai sini paham nggak? Ya, paham. Oke, ini udah ada yang bertanya dari siapa ya? Aku bacain kali ya. Oke. Dari Multianti ya. Bertanya dari prinsip yang disampaikan tadi, bagaimana jika ada penyelewengan terhadap prinsip tersebut dan bagaimana tindakan dari pihak yang berwenang. Jadi itu kan prinsip yang tadi itu mungkin bisa nih masuk ke prinsipnya yang bagian kesimpulan ya. Nextnya. Jadi kan prinsipnya itu ada 4. Ada non-diskriminasi, kepentingan termedia anak, dan hak untuk hidup langsung dan perkembangan dan pengalian terhadap anak. Jadi sebenarnya ini prinsip dalam perlindungan hukum pada anak. Sebenarnya aku juga kurang paham, maksudnya kurang tahu juga kalau misalnya yang aku pahami perlindungan pada anak itu memang agak ribet ya kalau masuk ke pengadilan, dan emang keempat itu harus diutamakan. Jadi mungkin teman-teman ada yang tahu juga kalau dalam melakukan perlindungan anak itu sangat berbeda dengan orang dewasa. Mulai dari si hakimnya seperti apa, kemudian seperti aku bilang tadi, dalam anak itu di penyidiknya, penuntutnya, maupun di pidana itu berbeda banget dari peradilan di orang dewasa. Nah, kenapa 4 prinsip ini tuh harus ada? Jadi kalau ada penyelewengan terhadap prinsip tersebut, tindakan dari pihak berwenang mungkin akan lebih ribet sih untuk melakukan keputusan terhadap perlindungan anak. Apabila dia jadi aku jadi korban sih sebenarnya. Gitu. Mungkin ada saran, ada masukan dari para peserta yang ingin mungkin lebih tahu, lebih paham, silakan. Kita diskusi aja ya.
ini kita diskusi ya. Jadi kalau untuk tadi kan 4 poin tadi itu sebenarnya sudah dijelaskan sih dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ya, perubahan yang sebelumnya itu sudah menjelaskan siapa aja yang harus bertanggung jawab mengenai perlindungan anak ini. Bahkan setiap orang ya melindungi anak ini upayanya memberikan pelatihan, pembekalan untuk menghindari dari perbuatan ada pencegahan dari teroris, dari hal-hal yang lain. Bahkan anak yang menyandang disabilitas pun juga diatur. Saya kira 18 itu juga sudah mengatur ya dengan prinsip ini. Tapi gimana nih menurut Pematewi, apakah nomor 35 tahun 2014 ini sudah cukup atau enggak undang-undang yang ada saat ini kira-kira belum sih untuk mengatur mengenai pelindungan anak? Sedangkan kriminalisasi anak ini masih banyak di Indonesia kan, khususnya mungkin kita mengenai seksual ya, kekerasan seksual yang pesantren. Saya kira itu kan di bawah umur ya. Itu bagaimana? Apakah undang-undang kita ini kurang tegas atau kurang lengkap? Gimana nih pandangan? Atau mungkin yang lain boleh ngasih tanggapannya. Kita di sini diskusi ya. Ya, jadi kita sharing-sharing gitu. Saya kira nih di sini juga ada kawan-kawan yang berbelakangi forum-forum perlindungan anak ya dan perempuan. Boleh nanti kita sharing dan diskusi gitu. Ya, itu aja palingan. Oke, terima kasih ke Bang Rahman. Kalau dari pemateri sendiri, untuk Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 itu sebenarnya kalau dibilang cukup atau nggak cukupnya pasti cukup. Tapi mungkin aplikasikan di masyarakatnya yang kurang mengimplementasikan undang-undang tersebut. Kemudian mungkin apa ya dibilang ya, sebenarnya salah satu faktor yang sering terjadi di kayak kasus, mungkin teman-teman udah pernah dengar ya kasus santri yang di Depok itu gimana? Iya, sempat dengar teh. Nah, ya itu kalau sepaman dari saya sendiri tuh karena kan saya juga masih dicari juga korban dari si pelaku-pelakunya juga kan. Nah, itu karena kalau misalnya kasus pelecehan seksual tuh kan lebih cocoknya itu gimana ya dibilang labeling dari masyarakatnya yang mempengaruhi, jadi para korban itu nggak ingin menyuarakan hak tersebutnya. Karena kan kita pahami sendiri kalau mungkin para korban yang menjadi kasus, apalagi anak di bawah umur itu sangat gimana ya, sangat mempengaruhi fisikis dari dianya juga sih. Gitu. Mungkin teman-teman lain ada suatu kayak pemikiran, pendapat atau kayaknya salah deh Kak gitu atau gimana? Silakan. Izin saya masuk lagi ya. Maksudnya menunggu kawan-kawan yang lain untuk respon. Jadi kita ini berdialog aja ya. Sekaligus kita mencari solusi ini. Sebenarnya kalau saya kira nih peraturan yang ada ya, norma hukum ini mungkin bisa diimplementasikan di masyarakat secara umum yang dapat diawasi oleh pemerintah dan juga aparat setempat ya. Namun yang jadi persoalan adalah di pondok pesantren ya, kebetulan saya juga dari latar belakang pondok pesantren. Pondok pesantren ini dia tidak
boleh diintervensi atau tidak boleh diawasi oleh pihak luar. Jadi mereka punya wewenangnya sendiri tuh. Ya kan, kalau di kampus sekarang nih, tapi kalau di kampus kan saya kira itu udah di atas umur semua ya, udah bukan kategori anak lagi. Ya. Tapi dari upaya Permendikbud 30 tahun 2021 kemarin, dia ada namanya satuan tugas ya, Satgas untuk mengupayakan ini tuh tidak terjadi dengan kekerasan seksual. Nah, kalau di pondok pesantren ini kan saya kira nih mayoritas nih, mereka ini di bawah umur semuanya, ya kan? Bisa dikategorikan anak. Tapi di pondok pesantren ini tuh tidak boleh atau tidak bisa diintervensi dengan pihak manapun. Jadi pihak kiainya atau ustadznya yang hanya boleh mengatur kegiatan di situ. Nah, tapi terkadang ustadz atau kiainya ini kan sebagai tokoh masyarakat yang paling tokoh agama yang paling atas ya, tokoh yang sangat berpengaruh, kadang memanfaatkan kesempatan gitu untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi gitu ya kan, dengan pelecehan seksual ataupun penganiayaan pernah, misalnya ngelawan ya, santrinya melawan, kadang dipukul atau ditampar sampai berdarah gitu kan, pasti pernah kayak gitu, dan itu tidak ada yang mengawasi. Kira-kira bagaimana nih? Berarti undang-undang atau aturan yang ada ini belum cukup efektif. Mungkin bolehlah menurut materi tinggal aplikasinya aja yang kurang efektif. Tapi menurut saya ya undang-undang ini tidak bisa mengerahkan atau memberikan perlindungan terhadap semua anak di Indonesia ini, khususnya di pondok pesantren. Gimana jadinya nih? Apakah kita harus perlu ada aturan yang baru mengenai satgas atau sesuatu yang kita bisa survei ke pondok supaya bisa diawasi gitu? Kira-kira bagaimana tuh? Nah, mungkin boleh tuh kawan-kawan yang lain bisa ya berdiskusi dan memberikan opininya seperti apa. Ya kan? Saya kira ini kan kita juga mencari solusi gitu yang baik. Ya, belakang-belakang ini juga sudah pernah terjadi lagi mengenai kekerasan seksual di pondok pesantren. Kemarin juga ada yang di Bandung atau di mana gitu, itu terjadi lagi. Kira-kira bagaimana tuh? Ya, itu aja. Oke, makasih ke Bang Rahman atas kritiknya. Mungkin rekan-rekan yang lain bisa kali diskusi bareng kita. Kalau kayak seperti tadi kita dari Bang Rahman, kan udah ada tuh undang-undang Permendikbud, tapi kan itu hanya untuk kayak di kampus. Mungkin lebih disarankan sih membuat undang-undang yang emang, karena kan pesantren ini rata-rata punya swasta ya, maksudnya punya pribadi perorangan, terus dibesarkan, punya yayasan. Nah, mungkin ada dalam bentuk yang undang-undangnya mengaturnya juga. Sebenarnya kayak kasus undang-undang Permendikbud itu ada karena udah ada banyak pelecehan seksual yang berada di kampus. Makanya ada undang-undang tersebut. Nah, mungkin yang di Ponpes ini juga bisa sih dibuat seperti itu. Tapi kan sebelum adanya undang-undang tersebut, kita harus ada juga yang menyuarakan dari masyarakat untuk mengajukan adanya undang-undang tersebut. Seperti itu. Oke, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Ini udah ada yang bertanya sih di pertanyaan. Dari Dewangga Bayu. Mengenai penyelesaian suatu tindak pidana anak, apakah peradilan anak adalah solusi terakhir? Apakah masih ada upaya lain? Berarti ada upaya lain seperti restoratif justice. Jadi ini tindak pidana anak yang dilakukan oleh anak ya. Jadi kalau yang dilakukan oleh anak itu seperti dibilang tadi, itu mereka bisa dengan dua cara. Boleh balik ke mana ya dia undang-undangnya? Oh ya, bagian ini. Undang-undang dari nomor 35. Boleh host sebelum ini bagaimana penanggulangannya? Boleh dikasih lihat.
Bentar ya. Iya, kayaknya secara... Oke, yang pengertian pelindungan anak. Di situ kan ada perlindungan anak itu dibedakan ada dua. Yang pertama secara yuridis dan non yuridis. Kemudian, apakah perlindungan anak ada solusi terakhir? Enggak. Jadi enggak sebagai solusi terakhir. Tadi kan ada penanggulangannya. Jadi secara penal dan non penal. Jadi sebenarnya perlindungan anak itu bukan solusi terakhir. Berarti yang pertama itu kan kita ngelihat ke anaknya dulu. Anaknya apabila dia belum pernah melakukan suatu kejahatan atau dia memiliki usianya emang di bawah sebelum usia 12 tahun. Nah, itu ada penyelesaiannya di luar dari peradilan. Seperti kasus ada kasusnya sih, ya. Nih, ada kasusnya yaitu pencurian sandal jepit di Palu. Itu kan dilakukan oleh anak di bawah umur. Itu kan dikenakan pasal 362 KUHP yang maksimal 5 tahun penjara. Nah, itu dia nggak di penjara. Kemudian pencurian dengan pemberatan ancaman pidana maksimal 7 tahun pasal 363 KUHP. Pencurian bebek di Purbalingga yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Kemudian pencurian ringan, ancaman paling lama 3 bulan di pasal 364 KUHP, pencurian 5 tangkai bunga di Kupang. Nah, itu juga nggak dimasukin penjara. Kemudian itu tawuran yang tidak melibatkan luka berat atau mati. Pasal 170 ayat 1 dan ayat 2 ke 1 KUHP. Kemudian, adapun tawuran yang mengakibatkan luka berat atau mati tidak dikenakan diversi karena ancaman 9 dan 12 tahun penjara pasal 170 ayat 2 kedua KUHP. Jadi ada misalnya satu tindakan pidana anak yang peradilan anak itu bukan solusi terakhirnya. Begitu Dewangga. Mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Silakan. Tadi gimana Kak Rahma kalau untuk yang peradilan anak ini termasuk upaya terakhir atau gimana tadi? Tadi nggak begitu nyimak. Oke, jadi peradilan pidana anak ini bukan solusi terakhir ya. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan lainnya sebelum anak ini masuk ke peradilan. Yang pertama, apabila dia dilihat dari kasusnya juga, apakah itu pencurian ringan atau tawuran. Mungkin kita sering nggak lihat anak-anak yang tawuran, tapi cuman bertahan berapa lama doang di penjara, dan itu nggak masuk kasus penjara, karena kan dia di penjara itu ditanyain tapi dia tawuran. Terus ada nggak jaminan dianya, dan itu sebelum masuk ke penjara itu dia dikembalikan ke orang tua atau wali
atau orang tua asuh untuk dibina kembali. Ataupun yang seberat-beratnya masuk peradilan pidana, pasti anak itu juga ujungnya nggak akan ke penjara, tapi dia akan dibina oleh lembaga instansi kesejahteraan anak. Tapi apakah dengan seperti itu bisa membuat anak tersebut menjadi jera? Nah, misalnya contohnya kayak tawuran ya. Kan pasti itu kasus penganiayaan, bahkan sampai kasus pembunuhan juga ya. Tentu ya, di antara salah satu pihak itu walinya pasti nggak terima gitu kan. Wah, anaknya ini sampai apa ya, mohon maaf, sampai meninggal atau sampai anggota badannya mengalami luka-luka parah ya, sampai hilang, ya kan. Misalnya pelakunya ini hanya sebatas dimasukkan ke lembaga tersebut gitu, untuk dibina atau untuk direhabilitas, tentu ini tidak memberikan keadilan gitu terhadap korban yang sudah kena ini, yang tidak bisa balik lagi nyawanya, tidak bisa tumbuh lagi bagian tubuhnya. Gimana nih pendapat kawan-kawan atau pendapat apapun, boleh berpendapat gitu. Saya juga di sini biar memantik, biar hidup gitu ya. Maksudnya biar dengan tema ini tuh sangat unik sebenarnya buat kita diskusi sama-sama. Ya, itu gimana kira-kira? Wah, keren banget nih kata-kata dari Bang Rahman. Boleh teman-teman mungkin biar kitanya bukan aku doang sama Bang Rahman yang ke diskusi berdua, kan di sini juga ada Ismail, ada Fidaya. Nggak apa-apa kalau mau komentar. Menurut pendapat juga nggak apa-apa, pendapat sendiri atau kelayakan. Kan sebenarnya kan ini salah satu aspek ya norma hukum ini, dan bukan satu-satunya upaya yang harus diberikan gitu, diterapkan kepada anak selaku korban maupun pelaku. Gitu. Jadi pendapat pribadi atau pandangan-pandangan secara moral nggak apa-apa disampaikan aja. Ayo yuk. Ada di sini ada 17 orang, tapi yang ngomong aku sama Rahman doang nih. Yang lainnya kayaknya cuman ngelihat gimana nih. Wah, ini Bang Dewangga ini buat referensi jurnal. Boleh nih Bang Dewangga bisa kasih masukan atau kasih pendapat yang telah aku tulis gitu. Boleh nih ke kitanya. Biar makin banyak referensinya juga kan. Atau kepada Kak Regina boleh nih kita diskusi. Oke, sebelumnya aku akan jawab dari Bang Rahman ya yang tadi bilang, jadil dong kalau misalnya si pelakunya malah dikasih rehabilitas doang, sedangkan korbannya sudah meninggal ya, udah kehilangan jiwanya. Ini bagaimana? Sebenarnya balik lagi, apabila udah melakukan luka berat, pasti anak tersebut sampai kalau dia di bawah umur 18 tahun, anak tersebut itu dia akan direhabilitasi lebih dahulu sampai apabila umurnya lebih dari 18 tahun akan dimasukkan ke penjara dengan sisa masa hukumannya. Itu udah diatur juga. Jadi sebenarnya tergantung dari berapa usia anak tersebut gitu. Izin menanggapi pemateri ini Kak Rahma yang terkait dengan ini ya, anak menjadi pelaku tindak pidana yang pembunuh. Pertanyaan dari Bang Rahman. Nah, ini tuh ada di dalam sistem peradilan pidana anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai
kategori anak apa saja yang dapat dilakukan tindakan. Nah, dalam kategori usia anak yang dapat dilakukan tindakan itu di atas 12 tahun. Jadi setiap anak nih yang di bawah 12 tahun itu otomatis akan dikembalikan ke orang tuanya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan kesepakatan hasil diversi. Nah, untuk yang 12 tahun ke atas itu masih bisa dilakukan upaya diversi apabila yang pertama anak tersebut bukan residivis, terus perlakuan tindak pidananya, ancaman pidananya tidak lebih dari 7 tahun. Dan kasus kalau pembunuhan kan terdapat dalam pasal 338 KUHP ya. Membunuh itu dengan ancaman 15 tahun, namun karena anak itu dapat dikurangi setengahnya. Jadi anak itu ancamannya 7 tahun. Nah, ini berlaku untuk diversi dan bisa jadi dikenakan tindakan-tindakan lain sesuai dengan hasil putusan hakim. Terima kasih. Terima kasih Bang Yuda atas masukannya. Ya mungkin dari teman-teman lain bisa silakan. Tentang diversi. Teman-teman di sini ada yang tahu diversi apaan? Jelasin dong, Kak. Ya boleh, ke siapa nih yang mau jelaskan diversi? Jadi kalau pemahaman dari aku tuh diversi itu adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan anak. Nah itu tadi yang telah disebutkan oleh Kak Yuda, diversi yang kalau peradilan anak itu seperti apa. Mungkin ada yang tahu, silakan mungkin. Ini ada Bang Hadi. Boleh Bang Hadi bersuara? Tadi singkatnya gimana, Kak Ahmad? Tadi yang apa, diversi? Iya, jadi singkatnya itu tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan anak. Upayanya atau contohnya seperti apa tuh? Gimana tadi? Gimana Bang tadi? Jadi kan penempatan anak ini kan yang dia sebagai pelaku di luar daripada peradilan anak kan? Iya. Iya nggak? Iya, iya. Nah itu contohnya seperti apa? Dia di wadah seperti apa gitu? Kalau dia bukan di peradilan anak, nah itu gimana? Makanya ini sebenarnya sangat unik ya. Karena
sedikit juga yang terjadi kalau misalnya kita di yayasan ya, misalnya di sekolah SD atau SMP lah ya, itu kan kita misalnya menemukan anak yang suka berantem di kelas itu kan, ada yang dia menusuk pensil ke badannya dan dia sampai gemetar begitu, mungkin itu masuk ke uratnya atau gimana saya nggak tahu. Yang jelas dia mengalami yang pertama secara psikolog dia mengalami trauma. Yang kedua dia mengalami luka juga gitu, luka di badannya. Nah, sehingga ini membuat orang tua tersebut ingin memperlakukan. Nah, akhirnya nih ya tugas kita sebagai orang hukum gitu kan, memberikan arahan yang benar kepada guru atau yayasan. Umpama misalnya kita sebagai mediator, gimana kira-kira upaya yang tepat untuk menyelesaikan hal itu gitu. Dendam yang dilakukan oleh orang tua atau wali terhadap anak yang sebagai korban. Gimana, nangkep nggak kira-kira maksudnya? Nggak nangkep. Misalnya nih ada orang tua nih ya, orang tua anaknya dia sebagai korban ditusuk pensil nih. Nah, kan dia pasti ngalamin trauma juga nih, sama ngalamin luka-luka juga nih, secara psikolog sama secara kesehatan, ya pokoknya ada hal yang dirugikan lah. Orang tuanya nggak terima, dia mau melakukan hal yang sama kepada si pelaku. Nah, kira-kira bagaimana tuh cara untuk menengahi atau menyelesaikan persoalan tersebut? Ini kaitkan ya dengan diversi. Jadi tuh ada 3 jenis pelaksanaan program diversi untuk dilaksanakan. Jadi pertama itu adalah pelaksanaan kontrol secara sosial. Artinya pelaku menerima tanggung jawabnya atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua bagi pelaku oleh masyarakat. Jadi ini masyarakat tuh mengawasi para pelaku yang dapat diversi tersebut secara kontrol. Kemudian ada pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku. Di sini masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan. Sama sih ini kayak kontrol sosial. Kemudian yang ketiga itu adalah menuju proses restorasi justice atau perundingan. Di sini tuh pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban, pelaku, dan masyarakat. Pelaksanaannya semua terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku. Nah, tadi masuk ya ke jawabannya dari Bang Rahman, gimana tindakannya kalau misalnya hal tersebut terjadi. Berarti yang saya tangkap harus ada musyawarah dulu nih ya di antara kedua belah pihak, ya kan, supaya tidak ada dendam satu sama lain. Ya saya kira ini sebenarnya tugas kita sebagai orang hukum gitu kan, memberikan pemahaman kepada pengajar atau yayasan supaya ini tuh bisa dicegah gitu. Jangan sampai hal-hal yang seperti ini tuh bisa mencoreng nama baik yayasan tersebut. Ya kan, semuanya bisa diselesaikan dengan musyawarah ya. Berarti lagi-lagi musyawarah mufakat salah satu upaya ya sebelum kita menyelesaikan di peradilan anak ya. Mungkin itu salah satu upayanya ya, seperti itu ya. Iya, benar banget Bang Rahman. Jadi tadi masih kayak nyambung sama pertanyaan dari Bang Dewangga tentang peradilan anak atau solusi terakhir. Nah, ada namanya solusi perdamaian. Itu kalau misalnya dia diversi ya, gitu. Teman-teman jangan lupa ya untuk isi link presensinya. Mungkin ada yang ingin tanya dari Pak Hadi.
Silakan Bang, mau kasih pendapat atau seperti apa, silakan Bang Andi. Terima kasih Kak Rahma. Alhamdulillah baru bisa bergabung karena tadi ada gangguan. Kalau menurut saya sih materi yang sangat menarik dan bermanfaat. Apalagi waktu itu saya pernah mengkaji mengenai tentang viktimologi mengenai korban kekerasan terhadap perempuan dengan anak. Tapi lebih fokusannya kekerasan dalam pacaran. Memang untuk untuk kekerasan terhadap anak salah satunya ini memang di Indonesia ini sendiri memang cukup banyak dan meningkat. Banyak beberapa provinsi yang memang kasus kekerasan tersebut memang terjadi. Seperti di daerah saya di Bengkulu juga pernah tersorot di media sosial, baik itu pencabulan terhadap pencabulan salah satu anak sekolah oleh 11 pelaku, dan juga pemerkosaan anak di bawah umur oleh pamannya sendiri. Tak luput juga di provinsi lain juga pernah seperti itu, dan memang penanganan dari aparat penegak hukum sendiri belum maksimal, apalagi untuk undang-undang yang masih di Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan saat ini baru diterbitkan Undang-Undang Undang-Undang tindak kekerasan seksual kalau saya tidak salah dengar, dan itu belum bisa diterapkan karena harus disesuaikan dulu dengan kasus apa yang menimpa oleh anak itu sendiri. Cukup miris memang, dan saya harap untuk pelaku kita tidak melihat pelaku itu hanya untuk anak-anak juga ataupun orang dewasa. Kalau orang dewasa yang memang perbuatan yang terlalu berbiasa, saya salah satu hukuman pernah dicanangkan karena dulunya ada Perpu kimia. Kenapa tidak diterapkan kalau memang hanya untuk urusan HAM saja? Karena kalau hal itu tidak bisa kita laksanakan, mungkin ke depannya juga kasus kekerasan terhadap anak ini sendiri tidak berhenti di situ saja. Banyak hal yang kita bisa lihat dan kita bisa selesaikan. Salah satunya yang dikatakan sama Kak Rahma tadi mengenai penyelesaian dari diversi. Kalau memang kasusnya ringan, mungkin kita bisa melakukan diversi. Tapi kalau kasusnya berat, mau tidak mau dibawa ke ranah hukum, saya rasa efektif. Tapi balik lagi ke aparat penegak hukum ini sendiri, bagaimana sih menerapkan pasal yang cocok di Undang-Undang Perlindungan Anak dari pasal 75, 76, 77 sampai 78 mengenai pemberatan bagi si pelaku itu sendiri. Kalau saya setuju kalau ranahnya pelaku masih anak-anak, karena untuk hukuman penjara memang tidak cocok dan bakal mempengaruhi psikologi si anak tersebut. Tapi kalau untuk orang dewasa yang usianya di atas 18 tahun, saya rasa diperberat untuk seumur hidup tidak masalah, dikarenakan bukan hanya penjarahan sih, untuk orang-orang lain yang berpikir hal yang sama untuk melakukan itu juga tidak bakal untuk ada niat melakukan itu sih. Memang kita bisa melakukan sekarang itu, yaitu melakukan pencegahan dan bekerja sama dengan pihak pihak aparat penegak hukum dan LSM seperti Cahaya Perempuan, Rifka Anissa dan sebagainya untuk menangani psikologis dari si pelaku. Saya pernah wawancara kepada salah satu LSM di tempat saya. Itu mereka memang melakukan suatu pendampingan hukum kepada si pelaku si korban yang
yang tertekan karena psikologinya terganggu maupun trauma yang berlebihan, dikarenakan apa penegak hukum itu hanya memberlakukan hukuman bagi si pelaku, tidak untuk penanganan lebih lanjut terhadap korban. Saya rasa itu juga salah satu kelemahan di sisi undang-undang kita ke depannya nanti. Semoga dari si korban juga bisa dilihat pemenuhan hak-haknya juga, dan juga kalau bisa diberikan kompensasi oleh negara ataupun institusi terhadap pelaku jika pelaku itu memiliki kategori materi yang cukup mampu. Saya rasa itu saja sih, Bu. Ini Kak Rahma, terima kasih. Terima kasih ke Bang Hadi. Wah, keren nih. Udah banyak ada pengalamannya terkait tentang anak di bawah umur juga, sama tadi ya pelaku kalau misalnya udah bukan anak-anak lagi, benar. Jadi tadi kalau tentang yang pidana kekerasan seksual itu kayaknya belum resmi ya undang-undangnya, masih RUU kan. Nah, ya mungkin masih banyak yang kenapa undang-undang tersebut belum disahkan juga, karena masih banyak pro kontranya antara undang-undang tersebut. Nah, mungkin ada lagi nih, tertarik banget nih aku sama Bang Hadi yang pemikirannya dakwah banget dan ada banyak pengalamannya juga. Oke, ada lagi. Mungkin dari Bang Ato Supriyanto boleh. Oke, Bang Ato, ntar boleh di-share kok materinya. Presensinya udah ada ya di kolom chat. Silakan di-scroll ke atas untuk mengeling link presensinya. Moderator boleh nanya nggak sih, Kak? Boleh. Moderator boleh nanya dong. Boleh, silakan. Tadi kan penjelasannya dari Bang Hadi ya, katanya kan kalau untuk korban kan belum ada tindak lanjut lagi kan dari segi kelanjutannya gitu. Terus gimana sih, maksudnya kayak gimana ya, kan kasihan juga gitu, maksudnya anak-anak gitu kan kalau jadi korban kekerasan seksual gitu kan, menghambat kelangsungan hidup sama tumbuh kembangnya dia gitu, maksudnya dari fisik dan mentalnya aja dia kayak udah terganggu gitu kan, jadi kayak jadi lebih takut untuk beradaptasi atau bersosialisasi sama orang-orang gitu. Tuh maksudnya kelanjutan hidupnya gimana gitu, maksudnya apa yang harus dilakuin sama si korban, apa rehabilitasi gitu semacam itu, atau minta kerugian dari minta ganti rugi lah sama si pelaku atau gimana gitu. Hani belum paham sih yang di situ. Maksudnya kayak lebih ke kasihan ke si korbannya gitu. Apa kita tunggu ada aturan yang mengatur, atau kita secara kemanusiaan aja kayak gimana gitu. Jika kalau Hani masih bingung di situ. Maksudnya kayak kasihan lebih ke selain nunggu sama ganti kerugian gitu dari si pelaku, ada nggak sih cara lain gitu untuk membantu lah biar hidup si korban tuh kayak nggak stuck di situ aja, nggak kayak kepikiran sama aduh gimana ya, terganggu gitu mentalnya gitu, Kak. Penjelasannya ya, Kak. Bang Hadi juga boleh. Teman-teman di sini juga boleh, kakak-kakak, abang-abang. Oke, menarik ini. Oke, kita pernah dengar ya tentang LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, di situ biasanya untuk korban-korban, sebenarnya nggak hanya korban tentang pelecehan seksual. Nah, itu bisa melapor ke LPSK. Jadi di LPSK itu nanti juga ada disediakan kalau dia benar butuh psikiater, di situ dia dibutuhkan sesuai dengan kasusnya dia seperti apa. Jadi
sebenarnya lingkup perlindungan si korban kalau si anak jadi korban itu banyak. Tapi balik lagi nih, terkadang perlu kita pahami untuk anak menjadi korban itu sangat susah untuk didekatin. Karena yang pertama dia trauma dengan banyak, akhirnya dari pemerintah sendiri itu untuk melindungi mereka itu susah tuh, atau dari pihak keluarganya tidak membuka, karena kan sebenarnya kalau masuk ke LPSK itu persetujuan dari pihak keluarga sama pihak dari korbannya sendiri. Jadi aku pelajari sih, aku pernah belajar tentang hal itu. Jadi balik lagi kalau izinnya itu nggak dapat, LPSK itu nggak bisa ngebantu si korban untuk memulihkan. Sebenarnya nggak memulihkan sih, pasti nggak bisa memulihkan 100%. Tapi seenggaknya ada bantuan data untuk korban-korban yang terkena kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, anak di bawah umur. Bang Rahman, boleh Bang. Tadi gimana secara singkatnya poin red line-nya saya belum dapat nih. Poinnya maksudnya ada nggak undang-undang yang mengatur kalau si anak itu jadi korban, apalagi kayak pelecehan seksual kan kasihan gitu. Nah, dari selain undang-undang ini kan ya untuk anak sebagai pelaku ada gitu, ataukah ada lembaga yang instansi dari pemerintah yang melindungi hak tersebut gitu. Bener nggak? Maksudnya apakah ada peraturan khusus untuk anak ya? Ya kan? Kurang lebih seperti itu ya. Bagaimana pemerintah ya atau negara melindungi anak dan dasar apa gitu ya? Ada nggak sih aturannya selama ini? Itu yang dimana? Iya, mau saya buat ini tuh kayak mengembalikan apa ya, biar traumanya tuh hilang gitu. Terus dari pemerintah tuh ada nggak sih kayak ini loh buat ngebantu lah gitu. Oke, mungkin boleh ya dibuka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Saya kira di situ juga sudah mengatur ya mengenai kewajiban setiap orang ya, bahkan negara pun juga wajib untuk memberikan upaya apapun demi melindungi anak. Ya kan? Seperti yang kita ketahui, pelindungan anak ini kan segala aktivitas ya untuk menjaga ini supaya tidak didiskriminasi, tidak dilecehkan, supaya tidak dapat kekerasan seksual, dan juga mungkin memenuhi hak-haknya sesuai dengan harkat dan martabatnya. Saya kira seperti itu ya maksud dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini. Di situ mengatur tiap instansi atau organisasi itu memiliki upaya sendiri gitu. Bahkan mungkin termasuk LSM ya, atau organisasi peduli anak. Nah, itu juga sebenarnya salah satu peran untuk memulihkan atau memberikan edukasi kepada anak. Dan mungkin kalau secara hukum bisa memberikan advokasi. Nah, saya kira itu sudah mengatur jelas ya. Coba nanti saya share Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ya barangkali mungkin saya yang salah menilai ya, atau menafsirkan. Tapi ini kita sharing aja. Kalau yang sedikit saya tahu, bahwasannya perlindungan bukan hanya kewajiban walinya, tapi setiap orang yang ada di situ. Instansi pemerintah, organisasi yang ya terkait dengan perlindungan anak, dia wajib untuk menjaga hak-hak anak tersebut.
Apalagi nanti misalnya di situ ada masyarakat yang membiarkan terjadinya korban ya terhadap anak, itu bahkan orang tersebut dapat dipidanakan. Coba nanti saya coba share ya nomor 35 tahun 2014. Tapi mungkin ini penafsiran yang saya pahamin gitu. Barangkali kalau ada pandangan yang lain, silahkan disampaikan. Itu sih kalau pendapat saya. Nah ya, gimana nih Kak Hanifah? Apakah udah gak ada gambaran? Gak apa, jujur aja. Kalau nggak ada gambaran bilang. Mungkin moderator boleh menambahkan. Oh ya, silakan nih Bang Agung ya. Ya, kan ini berbicara mengenai kekerasan seksual ya. Kita kan tahu akhir belakang tanggal berapa kemarin itu kan udah disahkan mengenai undang-undang tindak kekerasan seksual atau undang-undang TPKS ya. Nah, dalam undang-undang TPKS itu kan sudah diatur pada paragraf 2 hak atas perlindungan. Tepatnya ada di pasal 28 itu kan udah di ini semuanya itu. Dan sudah diatur semua dalam pasal 28 itu, kayak ada penyediaan layanan kesehatan, pemulihan fisik, poin B ada penguatan psikologis kepada korban secara berkala, dan lain nanti bisa dibaca. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Bang Agung. Gimana nih Kak Zahra? Apakah masih ada lagi? Nggak apa-apa Kak, jujur aja. Daripada sesat di jalan kan. Cukup sih Kak. Maksudnya kayak ntar dibaca-baca lagi kali, mungkin emang kurang literasi. Jadi karena udah ada masukan, sekarang kan kayak udah ada masukan gitu, oh berarti harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini. Maksudnya kalau misalkan nemuin kasus yang kayak gitu, jadi udah nggak bingung lagi sih gitu. Terima kasih. Oh iya, sama-sama. Bisa baca juga ya undang-undang tentang saksi dan korban itu juga bisa. Biar spesifik. Ya gimana tuh Bang Hadi? Boleh, silakan. Kalau untuk pengaturannya mungkin teman-teman di sini sudah mulai tahu. Tapi kalau untuk lebih ke penanganannya, biasanya ada sih beberapa yayasan ataupun dinas yang setiap provinsi atau kota itu juga membantu dari si anak tersebut. Nah, kalau di tempat saya ini biasanya ada yang namanya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau P3KB Kota Bengkulu. Sudah itu ada juga yayasan seperti LSM Perempuan dan Anak, LSM Cahaya Perempuan dan Anak, dan ada juga dinas sosial yang memang menangani permasalahan yang terjadi kepada anak, bukan hanya terhadap anak jalanan saja, termasuk juga anak yang menjadi korban kekerasan itu sendiri. Menurut saya sih itu sementaranya. Dan kalau kita bisa menemukan hal itu, kalau kita mengumpulkan cukup bukti, kalau memang kita tidak bisa untuk membawa anak itu ke kepolisian, kita bisa melaporkan ke pihak dinas tersebut untuk bisa menangani lebih lanjut. Nah, kalau di kepolisian itu sendiri ada yang namanya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu bisa juga. Jadi yang pelaporan ini sendiri tidak mesti harus orang tuanya, orang lain yang bisa melihat, mengalami sendiri kejadian tersebut bisa untuk melaporkan gitu. Nah, kalau memang sudah terjadi, tapi kalau misalnya belum terjadi, sebisa mungkin kita untuk menengahi atau untuk mencegah jangan sampai hal itu terjadi. Terima kasih Bang Hadi. Dari Bang Hadi tentang setiap aparat negara juga pasti ada perlindungan untuk korban. Dan dari pemerintah setiap provinsi, daerah maupun pusat pasti ada juga. Mungkin kita yang kurang banyak baca referensi ya, mungkin bisa di searching atau baca aja nggak apa-apa. Atau dengar dari manapun tuh bisa juga. Oke, mungkin ada lagi. Ini sampai jam berapa nih?
moderator. Sampai jam 8.50, Kak. Wah, 4 menit lagi nih. Apakah ada lagi? Boleh Kak nambah pertanyaan Kak, kalau misalnya ada waktu? Boleh. Silakan Bang Hadi. Jadi begini Kak, melihat kita kasus yang pernah terjadi di kota Bandung tersebut, yang mana santriwati banyak dilecehkan dan diperkosa oleh gurunya. Jadi yang saya lihat ini sendiri, yang saya mikirkan ini sendiri, anak-anak yang memang ingin baik terhadap guru di tempat khususnya, misalnya, ataupun guru ngaji, ataupun tempat-tempat pendidikan, bagaimana sih si anak tersebut itu bisa belajar dengan nyaman tanpa nantinya ada perilaku hal wajar yang memberikan pendidikan yang hindar itu, Kak. Karena tidak menutup kemungkinan misalnya yang belajar di tempat kakak ini misalnya kan anak-anak SD atau SMP, mereka ingin kursus, mereka melihat orang ini bagus sebagainya, tetapi di tengah perjalanan lah, maaf kata saya bilang itu mungkin di beberapa bulan timbul niat dari si guru itu karena hilaf atau sebagainya, mulai megang-megang, mulai merayu, mulai sebagainya, dan hal terjadilah. Nah, anak-anak sendiri kan mereka tidak tahu apa sih yang harus dilakukan. Mereka kan masih pos dan sebagainya. Gimana sih untuk terhindar seperti itu, Kak? Tadi pertanyaan tentang bagaimana cara menghindar dari kejahatan tersebut ya untuk anak-anak yang mungkin berada di pondok pesantren. Dan ya Bang Hadi. Iya Kak. Apa Kak? Iya, mungkin pertanyaan adalah bagaimana anak dengan aku lagi bermasalah. Kak Jara boleh lihat DM aku nggak? Maaf, Bang Hadi, boleh nggak pertanyaannya? Inti dari pertanyaannya, Bang, maaf. Bagaimana sih anak yang memang mau belajar baik di lingkungan sekolah maupun di tempat kursus ataupun di tempat pengajian atau sebagainya, mereka untuk terhindar dari yang namanya kejahatan seksual yang bisa buat mereka itu tidak nyaman ataupun mengganggu aktivitas belajar tersebut, Kak. Mungkin itu intinya, Kak. Terima kasih.
Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara anak menghindari pelecehan seksual di tempat belajar. Itu ya Kak Hadi. Suara aku kedengeran nggak ya? Kedengaran. Oke. Tapi benar nggak pertanyaan seperti itu? Ya mungkin apa namanya? Mungkin perlunya ada seks edukasi sih sebenarnya. Sebenarnya dari yang kayak kamu bilang kan, anak-anak itu masih polos, maksudnya mereka nggak tahu apa-apa tentang hal tersebut. Nah, mereka pelajaran sejak dini sebenarnya dari orang tua mereka sih untuk utamanya, seperti bagaimana organ tubuh yang boleh disentuh sama orang, dan bagaimana perlindungan apabila misalnya itu disentuh gitu. Sebenarnya itu harus ada itu pelajaran ini dari keluarga sih pertama. Yang ini aku baca ya. Kemudian mungkin ini perlunya adanya sosialisasi untuk terkait pelecehan seksual ini gitu. Karena balik lagi kayak tadi Bang Rahman pernah bilang apa perlu adanya satgas seperti di perguruan tinggi. Nah, sebenarnya harus adanya itu sih, karena kalau di tempat belajar itu kan sebenarnya tempat kasus kejahatan ini di mana aja bisa berada, dan pelakunya itu bisa dari umur berapa aja. Jadi emang kejahatan mungkin kita bisa bilangnya meminimalisir sih. Untuk menghilangkannya sangat susah sih menurut aku, karena ini baik lagi ke setiap orang individunya sih gitu. Mungkin dari Bang Rahman atau dari Bang Hadi, suara aku kedengaran nggak nih kira-kira? Dengar Kak. Kedengaran, oke. Bang Hadi gimana? Atau masih ada? Kalau dari aku gitu sih, yang aku pernah baca juga. Jadi untuk menghindari pelecehan seksual di tempat belajar atau di tempat manapun, baik itu transportasi, pokoknya di mana aja sebenarnya intinya, itu perlunya adanya tentang edukasi dini dari setiap keluarga tentang organ-organ mana yang nggak boleh disentuh atau seperti apa tindakannya, itu seharusnya udah ada dari pihak keluarga. Kemudian perlu adanya sosialisasi di setiap lingkungan ataupun pihak manapun tentang kejahatan seksual itu. Gitu sih. Jika ada pendapat lain silakan diutarakan. Ya, jadi gimana nih Bang Hadi? Masuk nggak? Atau masih ada pendapatnya? Kalau menurut saya sih, hal itulah yang sebenarnya jadi kelemahan yang dari diri kita sendiri juga lah, pokoknya yang memang jarang memberikan hal yang seperti itu, hal yang kecil yang memang manfaatnya bisa bermanfaat besar bagi anak itu sendiri. Yang menjadi hal kelemahan itu sebenarnya harus kita tingkatkan lagi lah ke depannya. Kalau bisa kita berikan dari sekarang kan, paling minimal lah dari adik kita sendiri ataupun anak tetangga yang kita dekat kenal ataupun anak sekolah yang memang kita tahu gitu kan. Dari pihak sekolah juga sebenarnya juga harus bisa memberikan juga walaupun nggak ada mata pelajarannya kan, paling tidak dari gurunya sendiri untuk bisa mengingatkan kepada anak-anak untuk tidak mudah percaya dengan orang yang dikenal, orang yang tidak dikenal ataupun
ketika mereka pembicaraannya itu berbeda daripada ya ilmu yang bermanfaat mereka berikan, setidaknya mereka bisa menolak ataupun mereka bisa melarikan diri dari orang itu sendiri gitu. Nah, itu yang jadi salah satu pelemahan daripada di tempat kita ataupun di tempat lain itu adalah lebih ke sosialisasi sama memperingatkan kepada anak-anak itu sendiri. Oh ya. Bentar Kak, mikir dulu Kak. Paling sementara saat ini kita yang merasa sudah dewasa ataupun yang terdekat dengan mereka lah menjadi salah satu pelindung daripada anak-anak ini sendiri. Jangan sampai kekerasan ataupun kejahatan seksual itu menimpa oleh anak-anak itu. Menurut saya sih begitu. Apalagi anak-anak ini kan siapapun kan bisa diajak ngobrol ataupun diajak bermain ataupun bagaimana lah. Karena kita juga tidak bisa membatasi anak itu juga untuk melakukan aktivitas di luar sana. Tapi juga kontrol atau pengawasan daripada kita sendiri juga memang harus kita tingkatkan walaupun sibuk apapun yang aktivitas kita gitu. Itu yang jadi salah satu pelemahan yang memang agak susah untuk kita lakukan. Mudah-mudahan lah ini menjadi solusi yang Kakak berikan ataupun kita semua yang kita pikirkan pada webinar malam ini menjadi solusi terbaik, jangan sampai kejadian hal jadi. Baik, terima kasih. Mungkin bisa aja kali ya untuk sesi tanya jawab, untuk sesi diskusinya, karena waktu yang semakin larut, mungkin juga ingin istirahat kan karena sudah malam juga. Kemudian karena ingin disudahi, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita, Kak Rahma, yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Kemudian saya mengucapkan terima kasih juga kepada partisipan yang hadir pada malam hari ini, pada kajian malam hari ini, atas partisipasi aktifnya. Terima kasih kepada abang-abang dan kakak-kakak yang berdiskusi aktif. Maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator, terima kasih kepada teman-teman. Terima kasih teman-teman. Mungkin bisa foto bareng nggak nih kitanya? Oh iya, sesi foto bareng ya. Lupa. Iya, boleh. Ya mungkin kepada rekan-rekan, teman-teman boleh di on kameranya untuk kita foto sesi bareng. Ayo silakan kepada Kak Linda untuk on kamera, Bang Dewangga. Nanti fotonya ini bakalan kita update di IG Permahi. Ayo. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sip. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih kepada semuanya. Saya pamit undur diri ya. Terima kasih moderator, terima kasih para peserta. Terima kasih kembali, Kak. Terima kasih kepada Bang Rahman.